Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Kali ini kita akan belajar vektor dan matriks, tapi dengan Python ya. Karena kemarin kita udah membahas teorinya, makanya sekarang kita mau hands-on. Untuk link ke notebook ini, nanti teman-teman bisa klik di kolom deskripsi ya. Pertama, kita coba import dulu package NumPy. Kalau kemarin kita sudah belajar fungsi dan kita juga belajar pandas, ini kita akan belajar NumPy. Jadi kalau pandas kita pakai untuk mengolah data frame seperti yang ada di spreadsheet atau Excel. Kalau NumPy kita pakai untuk mengolah vektor dan matriks gitu. Caranya cukup simpel seperti ini. Pertama, kita define variable A, di mana variable A itu kita bisa komen seperti ini. np.array, terus kita masukin vektornya di sini. Nah, kita cuman masukin list doang ya di sini. List 1 2 3 gitu di sini. Di sini kita jalanin aja di sini. Nah, ini kita punya vektor A, vektor B. Vektor A itu terdiri dari 3 value ya. Dimensinya itu 3 kali 1 di sini. Kita bisa cek shape-nya. A.shape pasti 3 ya. 3 kali 1 di sini. Dan B juga sama ya. B.shape dia 3 kali 1 gini. Jadi untuk membuat satu vektor, kita bisa pakai komen seperti ini. Terus kemarin kita belajar soal dot product ya. Dot product itu untuk mengecek apakah dua vektor itu mempunyai arah dan kekuatan yang sama gitu. Makin tinggi nilainya, makin sama dan makin besar kedua vektor itu untuk similar gitu, untuk sama gitu. Caranya mudah, kita tinggal pakai np.dot di sini. Terus kita masukin vektor A sama vektor B gitu. Vektor 1 sama vektor 2. Terus nanti dia akan melakukan operasinya gitu, dot product gitu. Dimana ini tadi adalah vektor dengan dimensi 3, sekarang kita dot product, dia menjadi scalar gitu. Nah, untuk melakukan dot product, selain menggunakan np.dot seperti ini, kita bisa melakukan seperti ini. A pakai add ya di sini. A, add B. Ketika kita melakukan seperti ini, itu mirip sama np.a, B di sini. Kalau dilihat, hasilnya sama ya. Nah, ini untuk dot product. Gampang kan ya? Jadi ketika nanti kita punya vektornya kita tambahin gitu, 5, 6 gitu. Jangan salah ya di sini ya. Nah, kita ubah vektornya. Sekarang dimensinya jadi 5 gitu. Kita gampang di sini. Kalau misal dimensinya kita nggak samain 1, 5, 1, 4 gitu. Nah, dia pasti bakal error di sini. Karena dimensinya tuh beda gitu. Ingat ya, kemarin di teori dimensinya itu harus sama gitu ya. Ini adalah untuk dot product. Gampang ya. Terus kemarin kita juga belajar cosine similarity. Cosine similarity itu mirip sama si dot product ya fungsinya. Cuman dia bakal dinormalize tuh di bawahnya. Kayak A kita normalize di sini dan B kita juga normalize gitu. Caranya gampang, kita pakai np.lin.alc.norm, kita masukin A sama B gitu. Terus dia bakal calculate sendiri buat cosine similarity-nya. Nah, cosine similarity makin mendekati 1 berarti dia makin similar gitu. Makin mendekati negatif 1 berarti dia berbeda arah gitu. Kalau misal nilainya 0, berarti dia ortogonal atau dia tidak mempunyai relationship gitu. Atau similarity-nya itu 0, atau dia nggak similar, atau dissimilar gitu. Ini untuk cosine similarity. Terus kita juga ada matrix gitu. Kalau matrix gampang, tadi kan kita pakai list kan, sekarang pakai list of list gitu di sini. Jadi tinggal masukin ini row pertama, ini row kedua, kalau misal kita mau tambahin, kita bisa gini, tambah lagi misal gitu. Berarti kalau misal kayak gini, yang A itu kalau kita cek, pasti dia 3,2 ya. Oh, maaf. A.shape 3,2 ya. 3 itu kan barisnya kan di sini. Jadi baris pertama itu 1,2, baris kedua itu 3,4, baris ketiga itu 3,4 di sini. Ingat kalau matriks itu baris dulu baru kolom ya. Kolomnya itu ada 2. Kolom pertama itu 1, 3, 3, kolom kedua itu 2, 4, 4 gitu. Tapi biar bagus, kita samain gini aja ya.
Ini kurang ya. Nah, kita samain. Shape-nya jadi 2,2. 2 kali 2. Yang B juga sama ya. Terus kemarin kita belajar untuk penambahan ya. Kalau penambahan cukup gini aja. Jadi C itu A tambah B gitu. Gampang banget ya kayak gini ya. Terus untuk dot kita juga lakuin sama ya. A kali B. Dan ini kita harus mastiin kalau dimensinya itu sama ya. Antara dimensi kolom yang ada di A sama baris yang ada di B gitu. Terus untuk transpose itu kita tinggal pasang kayak gini. A dot transpose, dia bakal ke transpose sendiri kayak gini. Jadi kalau misal kita mau kasih AT sama dengan A dot T. Nah ini adalah transpose dari si A. Gampang kan ya? Terus kalau inverse kan kita harus cari determinannya dulu kan. Terus nanti ada pengolahan dan segala macam gitu kan. Itu kita tinggal pakai np.linlog.inverse di sini. Dapat nih inverse-nya gitu. Nah, biasanya kalau inverse kita bisa cek matrix itu kalau dikali dengan inverse-nya itu harus identity matrix itu. Identity matrix itu kayak gini. Diagonalnya yang ke sini itu dia 1 dan diagonal yang lain itu harus 0 gitu. Kita coba aja. Jadi A dikali dengan A inverse di sini. Nah, dia matrix identity gitu. Oke. Jadi cukup seperti itu ya untuk pengenalan operasi vektor dan matriks di Python menggunakan NumPy. Dan ini akan kita pakai terus nanti untuk machine learning. Seperti untuk linear regression atau neural network, kita akan memakai vektor dan matriks dan tentunya kita akan memakai NumPy di sana. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan salam ngoding AI.